Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Neneng Dewi NS. Kisah dari perjalanan Luna dan boneka Vidya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam semakin larut, merangkak naik mendatangkan rasa hening yang semakin kuat memangut tempat itu. Di sebuah rumah sederhana yang atapnya masih ditutupi dengan rumbia dan daun pohon kelapa yang sudah kering, tampak seorang perempuan sedang duduk di samping pembaringan. Di pembaringan sederhana yang terbuat dari bambu, terlihat tubuh seorang gadis terbaring lemah. Ya, gadis itu adalah Luna. Sedangkan perempuan yang sedang merawatnya adalah Bu Rahayu. Bu Rahayu memandang dengan 1001 rasa yang bercampur aduk ke arah Luna. Gadis indigo itu sudah menyelamatkan dia dan Abah Sabto dari aksi main hakim sendiri warga yang dihasut oleh Abah Kiman, yang merupakan kakak kandung Abah Sabto. Rupanya selama ini Abah Kiman dan Abah Sabto sama-sama berprofesi sebagai dukun aliran hitam, spesialis santet, pelet, dan susuk. Selama ini keduanya dikenal sangat kompak dan selalu saling membantu satu sama lain, terutama bila adanya serangan balasan dari dukun-dukun lain yang dibayar oleh rival pasien mereka. Namun yang sering terjadi justru mereka berdualah yang berhasil menumbangkan lawan-lawan sesama dukun. Hal itulah yang membuat figur Abah Sabto dan Abah Kiman begitu ditakuti oleh warga di sekitar. Tapi sebuah kejadian di luar nalar membuat Abah Sabto menjadi sangat terguncang mentalnya. Abah Sabto pun memutuskan untuk bertobat dan meninggalkan profesi lamanya sebagai seorang dukun. Keputusan Abah Sabto ini ditentang keras oleh sang kakak. Bagi Abah Kiman, keputusan sang adik adalah keputusan yang salah dan bertentangan dengan keinginannya. Di ruang ritualnya, Abah Kiman makin geram saat tahu sosok siluman monyet berekor panjang yang diutusnya untuk menghabisi Luna malah tewas di tangan gadis itu. Rupanya ada gadis bau kencur yang sedang mencari-cari masalah dengan ikut campur dalam urusanku. Tunggu saja, aku tidak akan tinggal diam. Tekad Abah Kiman dengan sorot mata yang menyiratkan rasa dendam. Sementara itu kini Luna jadi harus terbaring karena menderita demam tinggi. Setelah semalaman tangan kanannya digigit oleh sosok siluman monyet saat hendak menyelamatkan Abah Sabto dari amukan warga yang hendak menghabisi dan membakar tubuhnya. Perlahan Bu Rahayu menyelimuti Luna. Setelah sebelumnya mengobati luka gigitan di tangan Luna dan mengompres keningnya untuk membantu menurunkan demam yang dideritanya sejak semalam. Kasihan sekali kamu, Neng Gelis. Demi menyelamatkan saya dan adik ipar saya dari amukan warga, sampai rela harus terluka begini, bisik Bu Rahayu lirih. Bu Rahayu tidak kuasa menahan kesedihannya, lalu perempuan itu pun segera mengambil semangkuk bubur ayam buatannya yang masih mengepul. Dia tidak tega untuk membangunkan Luna, takut gadis itu masih harus bertarung dengan rasa sakit yang dialaminya sisa pertarungan semalam. Bu Rahayu letakkan bubur itu di meja kecil ruang tengah, kemudian melangkah masuk ke dalam kamar lain untuk memeriksa kondisi Abah Sabto yang tidak kalah parahnya. Sementara itu Luna yang sedang tertidur terasa seperti berada di sebuah tempat asing yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Tempat itu sangat mirip dengan sebuah lembah yang di sekelilingnya dipenuhi oleh bebatuan, tumpukan pasir, tengkorak, dan tulang belulang manusia yang berserakan memenuhi tempat itu. Suasananya juga sunyi senyap, seakan tidak ada kehidupan di tempat itu. Hanya hembusan angin kemarau yang menerbangkan debu-debu ke udara tampak berterbangan di sekitar tempat itu. Luna mengedarkan pandangannya ke sekeliling, tidak ada siapa-siapa di sana. Suasana juga sepi senyap, menambah aura kengerian tempat itu. Perlahan rasa takut mulai merayapi diri gadis itu. Aku sedang berada di mana? Kenapa tiba-tiba bisa berada di tempat ini? Bukannya tadi malam aku sedang berada di sebuah lapangan luas yang dipenuhi oleh warga.
gumam Luna sambil menggaruk-garuk kepalanya yang terasa tidak gatal. Tiba-tiba sebuah sambaran angin yang mengandung hawa panas menyambar tubuhnya, sempat mengenai ujung kemeja bermotif bunga-bunga yang dikenakannya. Luna kaget, ujung kemejanya bolong seperti terkena sambaran api. Belum bilang rasa kagetnya, serangan berikutnya yang tidak kalah dahsyat kembali ditunjukkan padanya. Dari atas sekonyong-konyong muncul hujan bola api sebesar kepalan tangan orang dewasa yang hendak menghujani tubuhnya. Susah payah Luna mencoba menghindar. Luna dengan gesit berlari ke depan mulut gua yang tidak jauh dari tempatnya kini berdiri. Sebuah suara laki-laki tiba-tiba bergema dengan nada penuh ancaman yang tentu saja ditunjukkan kepadanya. "Jangan kau ikut campur urusanku, bocah, atau kobaran api ini akan melumat tubuhmu," seru suara tanpa wujud itu. Luna sontak celingkukan mencari sumber suara tersebut. Sayangnya, yang muncul malah sebuah kobaran api raksasa yang dalam hitungan detik tahu-tahu sudah mulai menyambar-nyambar ke arah kepalanya dan hampir mengenai jilbab yang dikenakannya. Sontak Luna pun berteriak histeris. Luna pun terbangun dari tidurnya, nafasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. "Alhamdulillah, untung hanya mimpi," katanya seraya mengusap wajahnya dengan telapak tangan kanannya. Boneka Vidya yang ikut menemaninya langsung merubah wujud menjadi sosok Vidya, yaitu seorang perempuan cantik berusia sekitar 30 tahun dan memakai pakaian seperti ala-ala pendekar silat berwarna hitam masa lampau. Sosok Vidya segera beranjak dengan berdiri di belakang tubuh Luna, mengarahkan tangan kanannya ke punggung gadis itu untuk memberi tambahan aliran energi murni. "Kamu sudah sadar, Lun?" Tiba-tiba suara sosok Vidya mengejutkannya. "Iya Vidya," saut Luna singkat. Kemudian Luna mengganti posisinya jadi menyandar ke dinding. "Kamu kenapa tadi berteriak-teriak? Jangan-jangan tadi kamu mimpi buruk ya?" tanya boneka Vidya. "Iya," kembali Luna menjawab singkat. Luna sepertinya sedang mencoba menetralisir kondisi tubuhnya yang masih belum sepenuhnya pulih. "Tidak usah dipikirkan. Saya lebih mengkhawatirkan bekas luka gigitan siluman monyet di tangan kamu semalam, Luna. Takutnya luka gigitannya mengandung racun yang akan membahayakan dirimu. Sini, biar saya obati," kata sosok Vidya yang kali ini memasang wajah serius. Luna manut. Dia biarkan sosok Vidya mengusap pelan tangan kanannya yang masih terlihat ada bekas luka gigitan menganga. Sebelumnya kodam penjaga Luna itu membacakan sesuatu, lalu meniupkannya ke atas luka di tangan kanan Luna. Terdengar jeritan kesakitan Luna saat keluar asap berwarna merah dari luka yang dideritanya itu. "Tahan Luna, jangan dilawan. Siluman monyet itu ingin merubah kamu menjadi sosok seperti dirinya, makanya dia sengaja gigit kamu. Bila racunnya terlambat dibuang, bisa membahayakan dirimu." Boneka Vidya kembali mengingatkan Luna. Luna refleks bergidik ngeri saat membayangkan andai dirinya jadi siluman monyet. "Ih, ogah banget," sungut Luna. Tidak lama Luna merasa perutnya begitu mual, terasa seperti ada sesuatu dari dalam yang mengaduk-aduknya. Tidak tahan akhirnya dia muntahkan. Terlihat ada cairan berwarna kuning pekat yang bergerak-gerak seperti punya nyawa. Membuat Luna makin bergidik ngeri. Tangan sosok Vidya langsung membuat gerakan memutar seperti sedang membuat lingkaran berulang-ulang. Lalu dia arahkan ke cairan yang tadi dimuntahkan Luna. Seketika cairan tersebut berubah menjadi kepulan asap, kemudian menghilang di hembusan angin. Kini Luna merasa lega. Luka gigitan di tangan kanannya sudah hilang, nyaris seperti tidak pernah ada luka apapun di sana. Setelah berterima kasih pada sosok Vidya, Luna putuskan untuk menikmati bubur ayam buatan Burahayu. Sore itu Abah Sabto masih terbaring lemah di atas pembaringan. Sisa-sisa luka semalam di sekujur tubuhnya akibat diajar dan hampir dibakar warga. Hanya amarahnya tersulut hasutan. Tampak masih terlihat dengan jelas. Abah Sabto saat itu hanya sendirian di kamar, sementara Burahayu sedang mengompres Abah Sabto yang masih demam. Sesekali terlihat Abah Sabto melenguh menahan rasa sakit hingga tidak bisa leluasa mengerahkan anggota tubuhnya. Ingatannya melayang pada kejadian semalam yang hampir saja merenggut nyawanya. Tindakan anarkis warga yang sudah kelewat batas dengan menyiksa dan hendak menghabisinya dengan membakar tubuhnya
sungguh membuat Abah Sabto bergidik ngeri. Sejujurnya dia sama sekali tidak takut untuk mati. Apalagi Abah Sabto sadar kalau dosa-dosanya di masa lalu ibaratnya sudah setinggi gunung dan sedalam lautan saking tidak terhitungnya. Akan tetapi Abah Sabto sangat mengkhawatirkan kondisi Bu Rahayu, istri sang kakak, yang kini ikut jadi sasaran fitnah keji. Ya Allah, kenapa keputusanku untuk bertobat malah mendatangkan penderitaan baru untuk kakak iparku? Jangan biarkan Teh Ayu jadi ikut menanggung dosa-dosaku ya Allah. Keluh Abah Sabto dalam hatinya. Sebutir air mata pun tiba-tiba jatuh dari atas pipinya. Abah Sabto pun memejamkan matanya seolah sedang meresapi berbagai cobaan berat yang kini mulai melandanya. Tiba-tiba saja ada rasa bimbang menyelusup ke dalam dirinya. Apakah keputusannya untuk bertobat sudah tepat? Abah Sabto benar-benar dilema. Tidak lama kemudian Abah Sabto merasakan ada semilir hawa panas mulai memasuki kamarnya. Kamarnya yang tadi terasa sejuk, kini malah membuatnya terasa seperti dipanggang. Abah Sabto terasa seperti berada di dekat bara api yang sedang menyala, hingga tubuhnya perlahan dibanjiri keringat akibat kegerahan. Abah Sabto yang mulai merasa tidak nyaman hendak bangkit, tapi apa daya, sekujur tubuhnya masih terasa sakit untuk digerakkan. Tubuhnya juga masih terasa sangat lemah. Kedua bola mata Abah Sabto spontan membulat ketika hembusan hawa panas tersebut terasa seperti mendekat perlahan ke arahnya. Bahkan sempat menyentuh selimut yang kini sedang dipakai membungkus tubuhnya. Rasa takut mulai menghampiri Abah Sabto saat ujung selimutnya yang sempat terkena hawa panas tersebut seperti terbakar. Ujung selimutnya pun jadi bolong, seperti terkena sapuan api. Kini ujung selimut tersebut menyisakan warna hitam seperti gosong. Astagfirullah. Abah Sabto refleks mengucap istighfar ketika hawa panas itu perlahan berubah menjadi gumpalan berwarna merah seperti arang yang sedang dibakar. Lalu berubah wujud menjadi sosok laki-laki yang sekujur tubuhnya dibungkus oleh api berwarna merah yang menyala dan berkobar-kobar. Akiman, desis Abah Sabto. Laki-laki itu tidak menyangka kalau sang kakak sudah berhasil menguasai ilmu langka Raja Api Abadi yang belum lama dia timba di sebuah lembah dekat Gunung Ciremai. Sosok laki-laki berpakaian api yang di atas kepalanya memakai mahkota yang bentuknya seperti lambang api tersebut tersenyum sinis ke arahnya. Sayang sekali, hidupmu malah harus berakhir seperti ini, Sabto. Tiba-tiba sosok Abah Kiman itu mengucapkan kata-kata yang menyiratkan rasa prihatin atas apa yang sudah menimpa Abah Sabto. Aku tidak berniat jahat, Sabto. Justru sebaliknya aku ingin membantumu. Kembalilah menjadi adikku yang dulu agar hidupmu tidak lagi menjadi terhina seperti ini. Sahut raga halus Abah Kiman seraya makin berjalan mendekat ke arah Abah Sabto yang masih terbaring di atas pembaringan. Sontak hawa panas khas api yang menyala dan berkobar-kobar dari tubuh raga halus Abah Kiman semakin membuat Abah Sabto semakin tidak nyaman. Tubuh Abah Sabto mulai terasa terpanggang hingga menambah rasa sakit yang dia rasakan. Butiran keringat pun makin membanjiri tubuhnya bercampur dengan rasa sakit akibat hajaran warga tadi malam. Hal itu sungguh menyiksa Abah Sabto. Pergilah, aku tidak butuh bantuan apapun darimu, Aku tetap bertekad akan bertobat dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah keputusanku, usir Abah Sabto. Aku tidak bermaksud jahat, Sabto. Raga halus Abah Kiman itu kembali mengulangi ucapannya, berusaha meyakinkan kalau dia adalah malaikat penolong yang datang untuk membantu Abah Sabto. Abah Sabto terdiam, lalu dia pun melanjutkan ucapannya. Justru aku ingin menawarkanmu kerjasama, Sabto. Bagaimana? Apa kau mau? Raga halus Abah Kiman tersebut balik bertanya. Aku tidak paham apa maksudmu. Aku janji akan membuatmu lebih kuat dan akan minta bantuan Raja Api di lembah Gunung Ciremai untuk ikut menurunkan kesaktiannya kepadamu agar kau jadi bisa lebih hebat dari sebelumnya. Asal kau mau membantuku membunuh gadis bau kencur itu, bagaimana? Kata raga halus Abah Kiman menjelaskan panjang lebar. Abah Sabto tercenung.
Dia masih berusaha mencerna apa maksud sebenarnya dari sosok halus sang kakak yang ada di hadapannya kini. Sampai akhirnya Abah Sabto dengan tegas menolak. Maaf, aku tidak tertarik, A. Aku sudah tidak berminat untuk menekuni kesaktian apapun. Bahkan aku akan membuang dan membersihkan semua kesaktian hitam yang ada di tubuhku ini. Sahut Abah Sabto tegas. Gadis itu sudah berjasa membantu menyelamatkan nyawaku, A. Jadi aku tidak mungkin jadi kacang lupa kulitnya. Tapi sosok raga halus Abah Kiman itu masih mencoba membujuk. Dia berharap Abah Sabto masih akan berubah pikiran. Junjunganku sekarang itu Raja Api dari lembah Gunung Cermai, Sabto. Bukan jin perewangan rendahan seperti jin-jin lain yang pernah kau taklukkan. Ucapnya dengan jumawa dan sedikit membusungkan dada. Abah Sabto tersentak mendengar nama itu disebut, tapi dia pilu untuk diam. Melihat Abah Sabto yang hanya diam, raga halus Abah Kiman seperti mendapat celah untuk mulai mencoba membujuk laki-laki parubaya tersebut. Tolong jangan kau tolak tawaranku ini, Sabto. Kembali Abah Sabto terdiam, mulutnya seperti terkunci. Hal ini dimanfaatkan oleh raga halus Abah Kirman untuk menghasut Abah Sabto dan membangkitkan kembali sifat-sifat jahat yang sempat ingin dikubur oleh Abah Sabto. Apa kau tidak ingin balas dendam pada warga yang sudah menghina dan hendak menghabisi nyawamu? Itu semua gara-gara kau bertobat, Sabto. Dalam hatinya Abah Sabto membenarkan semua ucapan sang kakak. Tapi Abah Sabto buru-buru istighfar dalam hati ketika muncul keinginan untuk kembali ke pilihan hidup lamanya yang jauh dari Tuhan. Setelah menarik nafas panjang, kemudian menghembuskannya perlahan, akhirnya Abah Sabto menggeleng. Maaf, aku tidak butuh dikasihani siapapun. Pergilah, A. Jalan kita sudah berbeda. Kembali Abah Sabto mengusir raga halus sang kakak. Raut wajah raga halus Abah Kiman yang tadi terlihat begitu ramah dan menunjukkan senyum, sontak berubah 180 derajat saat kembali mendengar kata penolakan dari Abah Sabto. Dasar kau manusia sombong, Sabto. Lihatlah, dirimu sekarang sungguh menyedihkan sejak memutuskan bertobat. Orang-orang tidak lagi takut padamu. Mereka bahkan menganggapmu songgok sampah yang harus dibuang. Kali ini dia mengeluarkan kata-kata pedas, syarat hinaan yang ditunjukkan langsung pada Abah Sabto. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kembali ke jalan yang benar. Pergilah. Tidak ada gunanya kau membujukku lagi. Aku bukan lagi Sabto yang dulu, kata Abah Sabto dengan tegas. Kurang ajar, beraninya kau menolak tawaranku. Lihat saja nanti, kau akan menyesal, Sabto. Ancam sang kakak dengan kilatan mata yang menyala dan terlihat ada gambar api di kedua bola matanya. Hal itu menggambarkan besarnya amarah yang dirasakannya akibat penolakan Abah Sabto. Tiba-tiba raga halus Abah Kiman menghembuskan api dari mulutnya yang langsung diarahkan pada tubuh Abah Sabto yang masih terbalut selimut. Sontak selimut Abah Sabto pun seperti api yang disiram oleh bensin. Abah Sabto terlihat blingsatan saat nyala api yang dahsyat tersebut tiba-tiba melahap selimut yang dikenakannya. Abah Sabto buru-buru melepas selimutnya karena jilatan api mulai menyentuh permukaan kulitnya. Susah payah Abah Sabto berusaha turun dari pembaringan, tapi usahanya gagal, seperti ada sebuah kekuatan yang memaku tubuhnya agar tidak bisa beringsut sedikit pun dari tempat itu. Wajah Abah Sabto mulai berubah pucat. Keringat sebesar biji jagung makin deras membasahi tubuhnya ketika nyala api makin membesar, diiringi makin kencangnya gelak tawa sang kakak yang menertawakannya. Abah Sabto seperti tersadar kalau dia masih memiliki Tuhannya sebagai satu-satunya pelindung. Abah Sabto pun mulai membaca zikir meski dengan suara patah-patah dengan kedua mata terpejam. Ya Allah, bila seandainya hari ini adalah hari terakhir hidup hamba di dunia ini, hamba ikhlas, kata Abah Sabto dalam hati seraya meneruskan bacaan zikir. Tawa raga halus Abah Kiman makin terdengar menggelegar memenuhi seisi kamar. Mampuslah kau, Sabto. Kau manusia paling bodoh yang pernah aku temui karena menolak keabadian hanya demi kembali kepada Tuhan yang kau yakini. Sosoknya kemudian menghilang dan tidak berbekas. Namun jilatan api yang mulai membakar sebagian kamar Abah Sabto masih tertinggal. Tapi di tengah-tengah suasana genting tersebut,
Tiba-tiba sosok Vidya melompat lalu menyambar tubuh kurus Abah Sabto. Abah Sabto yang masih memejamkan matanya merasakan tubuhnya seperti dibawa terbang keluar dari kamar. Setelah berada di luar rumah, sosok Vidya tersebut lalu kembali masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Abah Sabto. Rupanya sosok itu hendak mencoba memadamkan api yang masih berkobar dengan cakarnya yang panjang. Sebuah ikat kepala khas Jawara zaman dulu yang dipasang di atas kepalanya juga ikut dikibas-kibaskan ke segala arah untuk menghindari kobaran api tersebut menjalar ke ruangan lainnya. Usaha sosok Vidya itu pun berhasil. Lalu dengan gesit dia pun berlari keluar rumah ke tempat di mana tadi dia meletakkan tubuh Abah Sabto. Abah Sabto yang mulai merasakan sudah tidak ada lagi hawa panas yang menyentuh kulitnya langsung membuka mata. Abah Sabto sempat tersulut mundur saat tahu siapa yang kini berada di hadapannya. "Kamu, bukankah yang sudah menyelamatkan saya tadi malam bersama gadis itu?" Ucapnya seperti tidak percaya. "Iya, ini aku. Namaku Vidya Sabto. Dan gadis yang kau maksud namanya Luna. Aku adalah kodam penjaga gadis itu," saut sosok Vidya singkat. Abah Sabto langsung mengambil posisi bersimpuh, tapi buru-buru dilarang oleh sosok Vidya. "Apa-apaan kau ini Sabto? Aku ini sama denganmu Sabto. Kita sama-sama hamba Allah, meski berbeda alam," kata sosok Vidya. Abah Sabto menundukkan wajahnya. "Aku ingin berterima kasih padamu dan Neng Luna karena sudah menyelamatkanku." "Tidak usah dibesar-besarkan. Itu sudah kewajibanku untuk membantumu," saut sosok Vidya. Abah Sabto makin dalam menundukkan wajahnya, sebuah rasa syukur kembali menghampirinya. "Terima kasih ya Allah, karena selalu mendatangkan pertolongan setiap kali saya membutuhkannya," ucap Abah Sabto dalam hatinya. "Izinkan aku untuk membersihkan luka-luka di tubuhmu sisa semalam, termasuk luka bakar yang barusan kau alami akibat perbuatan jahat raga halus kakakmu." "Baik, silakan Vidya," jawab Abah Sabto dengan cepat. "Jangan lupa kau bacakan zikir Sabto, agar Allah memudahkan upayaku untuk membantu menyembuhkan semua luka luar di tubuhmu ini," perintah sosok Vidya. Abah Sabto hanya menjawab dengan anggukan. Lalu bibirnya kembali bergetar membacakan wirid yang dia hitung dengan ruas-ruas jari tangannya seraya memejamkan matanya. Kemarahan Abah Kiman semakin memuncak dengan penolakan sang adik. Akhirnya dia memilih cara terakhir dengan kembali hendak memfitnah Abah Sabto. Diam-diam Abah Kiman mengirim santet jarak jauh yang ditunjukkan kepada Bu Rahayu istrinya sendiri. Itu adalah sebagai bentuk balas dendamnya kepada sang istri yang tempo hari sudah membela Abah Sabto. Lalu diam-diam kembali Abah Kirman menghasut seorang warga yang dia bayar untuk menebarkan fitnah kalau Bu Rahayu sudah dikirim santet oleh Abah Sabto dan usaha Abah Kiman sepertinya berhasil. Bu Rahayu yang sebelumnya dalam kondisi sehat walafiat tiba-tiba saja malam itu merasakan perutnya membesar seperti orang yang sedang hamil 9 bulan. Perempuan itu juga merasakan seperti ada banyak benda hidup yang bergerak-gerak di dalam perutnya dan menggigit bagian dalam perutnya, sehingga membuatnya merasa kesakitan. Bu Rahayu hanya bisa berteriak histeris sambil menangis. Luna dan boneka Vidya rencananya malam itu hendak pulang kembali ke rumah, tapi mereka langsung mengurungkan niat saat mendengar teriakan kesakitan dari arah kamar Bu Rahayu. Wajah Luna berubah kaget melihat kondisi tubuh Bu Rahayu yang perutnya berubah membesar seperti balon yang sudah ditiup. Luna juga bergidik ngeri karena mata batinnya melihat ada banyak benda hidup bergerak-gerak di dalam perut istri Abah Kiman itu. Tidak lama berselang bagian perut Bu Rahayu malah semakin membesar dan membesar seperti balon yang hendak meletus. Boneka Vidya yang masih berwujud sebuah boneka anak perempuan berbisik ke telinga Luna. "Sepertinya Bu Rahayu terkena kiriman santet, Lun. Coba kamu bantu beliau, nanti aku juga bakal turun tangan." Luna pun mengangguk. Luna sangat prihatin melihat kondisi miris Bu Rahayu yang kini terlihat tak hanya kulit pembalut tulang, tetapi perutnya buncit hanya dalam waktu kurang dari semalam saja. Lalu pandangan Luna beralih ke atas. Tiba-tiba saja seperti ada yang mencoba menarik tubuhnya ke arah sana, sebuah energi negatif yang kekuatannya cukup dahsyat dan mematikan. Kedua mata Luna menatap tajam
pada dua sosok mengerikan yang bertengger di atas atap kamar yang ditempati oleh Bu Rahayu. Ada sosok kuntilanak hitam dan sosok kakek-kakek berbadan cebol dengan tubuh kurus, tapi kepalanya lebih besar dari badannya. Keduanya bertengger di sana, menatap penuh amarah ke arah Luna. Bocah, pergilah. Jangan kau ikut campur urusan kami. Kalau tidak..." Sosok kuntilanak hitam menggantung ucapannya. Luna langsung menimpali. "Kalau tidak apa? Apakah kau dan kekasihmu kakek cebol ini akan membunuhku begitu?" Timpal Luna setengah mengejek. "Jangan kurang ajar kau bocah. Jaga ucapanmu atau akan kupatahkan batang lehermu." Kali ini sosok kakek cebol membentak Luna. Tiba-tiba kakek cebol itu membuka mulutnya, lalu keluarlah lidah yang sangat panjang yang berasal dari mulutnya yang terbuka sangat lebar. Lidahnya tersebut terus memanjang seperti sebuah tali yang tidak putus-putus. Kemudian tiba-tiba saja lidahnya yang panjang itu membelit leher Luna dengan cepat, seperti ingin mencekik gadis indigo itu. Luna yang terkejut dan tidak menyangka akan mendapat serangan se-ekstrim itu, tentu saja mencoba melawan. Kedua tangannya yang bebas bergerak lincah hendak melepaskan cekikan lidah sosok kakek cebol. Akan tetapi sosok kuntilanak hitam seperti sudah lebih dulu bisa membaca gerakan Luna. Dia keburu terbang dan hendak menancapkan kuku tajamnya yang mirip cakar ke arah dada Luna, membuat Luna kewalahan sebab mendapat serangan dari dua arah sekaligus. Boneka Vidya yang merasa nyawa majikannya itu kini terancam hendak turun tangan untuk menolong, tapi langkahnya terhenti saat melihat Luna di luar dugaan berhasil mengarahkan cincin pancawarna khas Garut yang dipakainya ke atas sambil meneriakkan takbir. Tidak lama berselang dari cincin batu akik pancawarna khas Garut itu, muncullah dua larik sinar berwarna putih yang cahayanya cukup menyilaukan mata. Kemudian dua larik sinar tersebut berubah menjadi sosok ular welang dan ular sanca. Ya, mereka adalah sosok ular penghuni cincin batu akik yang dipakai Luna di jari manisnya. Kedua ular itu bernama Nyai Welang dan Ki Sanca. Cincin pancawarna khas Garut tersebut hanya boleh dikeluarkan Luna saat dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwanya. Sosok kuntilanak hitam yang tadi hendak merobek dada Luna langsung memekik kesakitan ketika kedua tangannya yang berbentuk cakar tersebut digigit oleh sosok Nyai Welang. Kuntilanak hitam mencoba melepaskan gigitan sosok Nyai Welang, tapi usahanya gagal. Gigitan sosok itu bukan hanya berhasil menggigit kedua tangan sosok kuntilanak hitam, tapi juga membuat cengkraman cakarnya terlepas dari dada Luna. Sedangkan sosok Ki Sanca tidak mau kalah. Dengan beringas sosok kodam berwujud ular sanca berwarna hitam itu melesat terbang ke atas mengincar leher sosok kakek cebol. Lalu dia menggigit bagian leher tersebut hingga sosok si kakek menjerit kesakitan. Darah kental berwarna kehijauan menyembur dari lehernya yang hampir patah. Otomatis lilitan lidahnya yang super panjang yang tidak sempat membelit leher Luna kini terlepas, membuat Luna bersyukur bisa selamat. Tanpa menunggu lama, sosok Nyai Welang dan Ki Sanca dengan beringas mulai menggigit, mematuk tubuh kuntilanak hitam dan membelit kakek cebol hingga keduanya terdengar memekik kesakitan. Akan tetapi kedua kodam penghuni batu akik pancawarna itu sama sekali tidak menggubrisnya. Mereka bahkan makin menggila dengan menggigit kemudian membelit semua bagian tubuh kedua makhluk astral kiriman Aba Kiman tersebut. Lalu perlahan suara pekik kesakitan keduanya pun menghilang. Suasana berubah hening. "Terima kasih Nyai Welang, Ki Sanca," kata Luna dengan memakai bahasa telepati ke arah kedua sosok ular yang sudah menyelamatkan nyawanya itu. Luna bergidik ngeri melihat pemandangan yang kini ada di depannya. Dia melihat kepala sosok cebol yang sudah putus dengan sekujur badan remuk. Lalu kedua tangan sosok kuntilanak hitam yang sudah terlepas dari tubuhnya dan tubuhnya juga membiru akibat bisa ular dari gigitan Nyai Welang. "Tugas kami sudah selesai. Kami permisi dulu Neng Luna," kata Nyai Welang yang pamit seraya membungkukkan tubuhnya yang masih berwujud sosok ular welang. Hal itu pun diikuti oleh rekannya Ki Sanca yang melakukan hal yang sama. Sosok Ki Sanca dan Nyai Welang pun menghilang, berubah menjadi dua larik sinar putih yang menyilaukan, lalu masuk kembali ke dalam cincin batu akik pancawarna yang tersemat di jari manis Luna.
Setelah beberapa saat mengalirkan energi murni ke seluruh kujur tubuhnya untuk menetralisir sisa-sisa energi hitam yang tertinggal, Luna membuka telapak tangan kanannya kemudian membacakan ayat kursi sebanyak 7 kali. Kemudian Luna mengusapkan tangan kanannya tersebut tepat ke bagian tengah perut Burahayu. Bismillah, semoga Allah memberikan kesembuhan buat ibu ya. Amin, Allahumma amin, ucap Luna. Tidak lama kemudian terdengar suara riuh dari dalam perut Burahayu yang masih buncit. Namun sesudahnya, seiring lantunan zikir keluar dari bibir gadis itu, perlahan namun pasti perut Burahayu pun mengempis. Lambat-lambat Luna sempat mendengar suara jerit kesakitan saat dia mencipratkan air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan dibacakan 3 surat kulhu. Disusul kembalinya ukuran perut Burahayu seperti biasa kembali. Wajah perempuan itu pun berubah haru. Dia spontan memeluk Luna yang masih berdiri di samping ranjang. Terima kasih banyak Neng Luna. Luna membalas pelukan Burahayu dan membalasnya dengan seulas senyuman manis yang menambah nilai kecantikan gadis itu. Luna memutuskan untuk mencari keberadaan Abah Sabto, tapi gadis itu tidak menemukan Abah Sabto di rumah tetangga yang dititipkan untuk menampung laki-laki itu. Ya, memang Abah Sabto dan Burahayu ditempatkan di rumah yang terpisah untuk menghindari makin melebarnya fitnah. Namun sayangnya nasib malang malah menimpa Abah Sabto saat Luna sedang fokus mengobati penyakit santet yang diterima oleh Burahayu. Diam-diam Abah Kiman menyuruh 4 preman bayarannya untuk menculik Abah Sabto. Tubuh laki-laki itu diseret kemudian diikat menggunakan tali tampar. Abah Sabto yang kondisinya masih lemas tidak bisa melakukan perlawanan. Dia hanya bisa pasrah saat tubuhnya dipukul, diinjak dan ditinju. Bahkan saat dia sudah sekarat pun, keempat preman itu masih terus menyiksanya. Lalu tubuh Abah Sabto yang kini sudah menjadi mayat ditinggalkan begitu saja. Luna terduduk lemas di hadapan jasad Abah Sabto yang sudah dimakamkan. Air matanya luruh. Maafkan saya, Bah, karena terlambat menolong Abah. Boneka Vidya yang saat itu sudah berubah wujud menjadi sosok Vidya menepuk pelan pundak Luna. Kamu tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi, Luna. Semua sudah kehendak Allah. Kita tidak bisa menentang takdir. Abah Sabto meninggal dalam kondisi sudah bertobat. Kita hanya bisa membantu mendoakan beliau. Sosok Vidya mencoba menghibur Luna yang masih terpukul. Begitu juga dengan Burahayu yang matanya ikut sembab akibat terlalu banyak menangis. Dari balik rindangnya pepohonan, tampak Abah Kiman tersenyum puas. Sudah berhasil menjalankan semua rencananya. Si Sabto sudah berhasil aku habisi. Sekarang giliran kau, gadis bau kencur. Tunggulah pembalasanku, kata sang dukun sambil memutar tubuhnya meninggalkan pemakaman umum tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.